benar ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang memiliki kasih yang sebesar itu, yang memiliki kesetiaan yang tak pernah pudar ya Tuhan. Kami bersyukur lagi pada pagi hari ini, kami menyerahkan lagi waktu ini, supaya Tuhan yang memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau inginkan, dan Engkau yang memberkati umat-Mu, ya Tuhan, dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan harapan yang baru, biarlah firman-Mu akan menguatkan, biarlah firman-Mu akan meluruskan juga. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan, benar-benar menjadi pelita dalam hidup kami. Mari Tuhan berkatilah kami semuanya, jangan lewati seorang pun juga. Berikan hati yang terbuka terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, yang di sini silahkan duduk, yang di rumah kalau tadi ikut berdiri silahkan duduk juga. Ya, tema kita hari ini adalah harapan di tengah penderitaan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ratapan pasal 3, itu nyanyian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Kita akan melihat ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-33. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-33. Iya, agak sulit menemukannya karena jarang dibuka ya. Sesudah kitab Yeremia kalau nggak salah ya. Iya. Sudahkah? Saya akan bacakan, silahkan ikuti bersama-sama di dalam hati ya. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah lama berlalu, mulai dari 4 Oktober ya, 5 Oktober saya tidak naik, 5 September ya, saya tidak naik ke mimbar. Sampai hari ini baru kembali lagi ke mimbar. Ini perjalanan yang cukup panjang oleh karena si COVID kan begitu ya. Iya. Tapi bersyukur bahwa masih hidup, itu dulu satu ya. Bersyukur masih hidup di tengah banyaknya orang di dunia yang pulang. Ya, karena ada hampir 3 juta saya rasa sekarang sudah penduduk dunia yang pulang. Ya, dan saya walaupun komorbidnya termasuk parah karena ada gula, ada tensi, dan akibat gula itu jantung saya kadang-kadang tidak normal. Tapi saya lihat kalau bukan karena Tuhan, saya rasa saya sudah out, sudah juga keluar dari dunia. Ya, tapi ya bersyukur Tuhan
seperti membuat pagar boleh sakit tapi tidak mati gitu kira-kira ya. Iya. Dan satu yang saya syukuri pada waktu sakit itu adalah ketenangan, damai sejahtera ya. Iya, di tengah segala keadaan saya tidak panik. Ya saya sudah ceritakan itu di kaum ibu, kaum wanita ya. Iya, saya tidak panik karena panik itu memperburuk keadaan dan saya tidak panik sama sekali gitu. Dan baru di situ saya melihat realita COVID ini, bagaimana itu merusakkan otak orang, sehingga ada Aceh itu yang di dekat rumah kamar sebelah sampai seperti orang yang memang tidak waras seperti itu dan dia berteriak-teriak ya. Dan ada orang-orang yang terus mengeluh juga di sebelah itu ya, dan menyalahkan. Siapa yang mau disalahkan untuk COVID saya tidak tahu, tapi semua orang menjadi salah di matanya. Dokter, perawat, ya saudara semua. Jadi saya melihat kerusakan yang diakibatkan ini juga bukan ringan gitu. Mungkin di kaula muda kerusakannya tidak terlalu berat, tapi di orang-orang yang sudah tua, usia lanjut dan juga yang punya komorbid ini berat ya. Walaupun Menteri Kesehatan membuat statistik di antara orang muda tidak ada yang mati, ya ada juga yang mati tapi tentu jumlahnya sangat sedikit. Di antara orang lansia itu ya menurut mereka 30% akan masuk rumah sakit ya, dan dari antaranya itu ya sekian persen akan masuk ke ICU atau dengan memakai alat-alat yang dibutuhkan, yang dimasukkan ke leher dan lain, dan mereka bilang 2% dari lansia akan mati begitu ya. Itu angka di atas kertas. Ya, tetapi soal nyawa kembali lagi kepada pemiliknya, yaitu Tuhan. Kalau Tuhan mau orang masih hidup, ada jalan untuk hidup. Tapi kalau Tuhan mau orang akan pulang, di rumah pun bisanya pulang. Bukan harus karena COVID. Dalam keadaan sehat walafiat, tua muda, anak-anak, siapapun bisa pulang. Ya, beberapa hari lalu saya Zoom dengan tim IMA. Saya ikut mendengar laporan-laporan dari Afrika, dari seluruh organisasi IMA yang ada gitu, dan di sana rupanya pemerintah mereka tidak sanggup untuk membeli vaksin, tidak ada orang yang divaksin, dan tingkat kematian baik di antara hamba Tuhan, petugas misi, orang-orang yang menjadi misionari, dan berbicara tentang penderitaan, kita akan menemukan penderitaan dimanapun. Walaupun dalam konteks kitab ratapan ini, penderitaan yang dialami oleh mereka adalah penderitaan yang disebabkan, bisa dikatakan seperti itu, oleh karena perbuatan mereka sendiri, oleh karena mereka membelakangi Tuhan, dan oleh karena mereka hidup sesuka hati mereka. Sekalipun nama Tuhan dikaitkan dengan Yehuda, tetapi Yehuda betul-betul keluar dari apa yang seharusnya mereka kerjakan. Sehingga seluruh kitab ratapan, maka dibuat judulnya ratapan, isinya memang semua adalah tentang kesukaran, kesedihan, penderitaan yang mereka alami. Tapi di tengah penderitaan itu ada catatan tentang Ratapan pasal 3 ayat 22 ya, yang menceritakan di sana tentang kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Jadi di tengah segala kekacauan seperti ada sebuah titik terang gitu ya. Ya, di tengah hujan deras mulai timbul pelangi di langit kan begitu ya. Tanda bahwa hujan itu akan berhenti, dan itulah yang mereka harapkan. Ya, kita juga di tengah segala keadaan ini, apalagi sekarang sudah ada pesta-pesta di mana-mana seperti itu ya. Sementara pemerintah menakuti bulan Desember akan terjadi gelombang ketiga seperti itu. Ini menjadi topik doa kita, ini menjadi sesuatu yang berat gitu ya. Ya, bagaimana menghadapi
penderitaan demi penderitaan di tengah dunia ini. Apa yang menghiburkan bagi Yeremia, penulis dari kitab Ratapan? Kita tahu bahwa Yeremia sudah memberitakan firman Tuhan sebelum pembuangan, dan dia sudah menyerukan seruan Tuhan kepada bangsa itu untuk bertobat. Dan sekian tahun dia berseru ya, hanya satu yang datang. Itu pun adalah sekretarisnya, juru tulisnya, yang selama ini menuliskan apa yang dia katakan. Seluruh rakyat itu sepertinya tidak mendengar, memiliki telinga tapi tak mendengar seperti itu. Ya, apakah Yeremia orang yang gagal dalam pelayanan karena orang Yehuda tidak bertobat? Saudara-saudara, Yeremia terkenal sebagai nabi peratap karena dia memang bukan saja menyerukan apa yang Tuhan katakan kepada bangsanya, tapi dia juga menjadi pendoa syafaat bagi mereka. Dia betul-betul meratapi bangsa itu. Tapi hasilnya tidak ada. Tidak ada. Hanya Baruh yang percaya, juru tulis yang menuliskan firman yang disuruh Tuhan untuk disampaikan oleh Yeremia. Kalau kita mengukur di situ ukuran keberhasilan hamba Tuhan adalah pertobatan, kita akan mengatakan Yeremia adalah orang yang gagal. Tapi di mata Tuhan apakah Yeremia gagal? Dia sungguh-sungguh sudah melakukan semua yang Tuhan katakan. Iya, bahkan dia menjadi alat peraga. Bahkan dia sendiri menderita karena dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia ditarik dari sumur, ya, dan ada waktu-waktu tertentu di mana tidak ada makanan, hanya ada kelaparan. Dia bahkan memasak makanan, di atas tai, iya, di atas tai, karena itu rupanya bahan bakar yang baik untuk membuat api, iya, seperti itu. Sudah sedemikian dia memberikan hidupnya. Sudah sedemikian dia memberikan segalanya untuk menaati Tuhan, memberitakan firman kepada bangsa itu, bangsa Yehuda itu. Tapi ya, mata yang ada, mata yang tidak melihat ya, dan telinga yang ada, telinga yang tak berfungsi sama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran kalau akhirnya Tuhan memang menyerahkan Yerusalem, menyerahkan daerah Yehuda, bahkan tidak lagi melindungi Yehuda, dan menyerahkan Yehuda ke dalam tangan-tangan daripada bangsa asing. Sebagian besar mereka dibawa ke pembuangan, tapi ada yang tinggal juga hidup dalam penderitaan, yaitu kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan. Sehingga Yeremia yang tidak ikut ke pembuangan, tapi Yeremia mereka paksa untuk juga pergi ke daerah yang lain untuk mengatasi kelaparan, untuk mengatasi kesulitan yang ada. Iya, jadi ini setitik harapan di tengah kesukaran. Apa yang diperhatikan dan apa yang diingat oleh Yeremia? Yang dia ingat adalah tabiat Tuhan. Bahwa Tuhan memiliki kasih setia yang tak berkesudahan. Kira-kira Yeremia ingat peristiwa yang mana ya, yang meyakinkan dia kasih Tuhan tak berkesudahan? Saya rasa ini pasti menunjuk kepada sejarah. Bagaimana Israel ya, bagaimana ketidaktaatan mereka, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bagaimana kesabaran Tuhan, bagaimana sekalipun Tuhan murka tapi tidak selama-lamanya murkanya itu, karena kasihnya, kesetiaannya dalam kasihnya itu lebih tinggi daripada ya murkanya. Apakah yang diingat oleh Yeremia? Itu yang saya coba untuk merenungkan ketika membaca ini.
Ya, kalau saya mengidentifikasi diri seperti menjadi Yeremia, apa yang saya ingat gitu. Karena semua serba kacau balau ya di tengah-tengah Yehuda pada waktu itu. Lalu apa yang diingat? Apa yang memberi harapan? Iya, pengenalan Yeremia akan Tuhan sungguh benar, bahwa memang kasih Tuhan sungguh sangat panjang. Kasih setia Tuhan tidak sama dengan kesetiaan manusia. Manusia kesetiaannya ada batasnya dan bisa menjadi jenuh dan menjadi rusak. Tetapi kesetiaan Tuhan itu betul-betul sungguh sangat luar biasa. Kalau kita melihat ayat yang ke-31 sampai 33 dikatakan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ini mengingatkan kita dengan orang tua yang memperingatkan anaknya dengan ucapan yang lembut, yang biasa. Tapi ketika anak itu mendengar tentu dengan ucapan yang lebih keras, ya bahkan kemudian orang tua itu bisa menjadi marah, bahkan menghukum anak itu. Tapi kasih orang tua terhadap anak itu tidaklah hilang. Saya pernah mendengar orang tua yang memukul anaknya tapi air matanya keluaran. Itu berarti dengan terpaksa dia harus melakukan itu supaya anak itu betul-betul ya menyadari dan dia bisa didisiplin supaya nanti pada waktu umurnya makin bertambah dia mengerti ya bahwa ada hal-hal di dalam dunia ini yang tidak bisa kita dapat. Kita harus belajar untuk boleh didisiplin supaya boleh menghargai otoritas yang ada, terutama otoritas Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan, mendidik mereka, ya, menghukum mereka selama sekian tahun. Tapi apakah Allah tidak menangis melihat umatnya? Iya, dalam menghukum itu pun dia ya sebenarnya menangis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ya kalau kita mengulang kembali kitab Injil, menangislah Tuhan akan Yerusalem gitu ya. Jadi jangan kita merasa Tuhan itu puas dengan hukuman yang harus dijatuhkan oleh karena keadilannya, oleh karena murka terhadap dosa. Dia sendiri pun sangat bergumul. Satu-satunya yang menyusahkan Tuhan adalah dosa manusia. Ya, dan manusia terus-menerus diperingatkan. Sama seperti Israel terus-menerus diperingatkan. Kita juga terus-menerus diperingatkan supaya semua itu bisa ya berhenti, stop. Bisa kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi yang dia ingat adalah kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Sebelum dulu kita mengenal dia pun tak layaknya kita menyebut namanya. Tapi Yehuda setelah menjadi milik kepunyaan Tuhan pun tidak layak karena hidup mereka tidak bersinar. Ibarat buah, mereka semua adalah buah yang asam. Mereka bukan buah yang manis, yang ranum yang manis, yang menggambarkan kemuliaan daripada penciptanya. Saudara-saudara, kasih setia Tuhan masih terus ada. Masih terus sampai hari ini. Saudara terus-menerus diingatkan, didikan untuk membawa kembali, kesunyian untuk membawa kembali, dikucilkan untuk membawa kembali. Semua itu supaya boleh kembali kepada hubungan yang benar dengan Allah. Yang kedua, di sini dikatakan
selalu baru tiap pagi. Jadi bukan saja tak berkesudahan atau tidak habis-habis, tapi selalu baru. Iya, ada yang tidak habis-habis tapi tidak baru tiap pagi. Tapi kasih Tuhan tadi baru tiap pagi. Mengingatkan kita akan manna baru tiap pagi ya. Tiap hari roti dari surga itu diberikan oleh Tuhan. Bukan yang roti itu aja terus-menerus yang dipungut, tapi tiap pagi baru. Tiap pagi baru. Iya. Saya mengingat itu ketika membaca ini. Yeremia pasti juga mengingat. Tiap hari ada yang baru yang Tuhan mau berikan. Iya, bagi kita juga sebenarnya seperti itu. Itulah sebabnya kita tiap pagi harus menanti-nantikan Tuhan. Tiap pagi sebelum kita mengerjakan apapun juga. Tiap pagi, karena Tuhan mau memberikan yang baru tiap-tiap pagi. Iya, jadi kalau terlambat bangun dia kehilangan yang baru pagi itu. Yang Tuhan sudah siapkan untuk berikan. Ya, karena selalu baru tiap pagi. Kenapa enggak tiap malam ya, pikirku juga. Iya, tapi di sini dikatakan baru tiap pagi. Ini kan firman Tuhan. Iya. Berarti Tuhan menanti-nantikan tiap pagi untuk memberikan berkat. Ya. Untuk menunjukkan kasih setianya itu yang tak habis-habisnya itu, dan secara baru tetap ada tiap pagi. Ini mengingatkan bahwa tiap pagi ada pertolongan. Iya. Mungkin bagi saudara yang bisa lompat dari tempat tidur tiap pagi tanpa doa, tidak merasa bahwa bisa keluar dari tempat tidur itu karena Tuhan. Iya, tapi saya yang kaki saya sudah seperti ini, supaya letaknya juga tidak akan menyakitkan ketika turun dari tempat tidur, itu membutuhkan permohonan kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya tidak sakit kalau aku turun dan aku tidak jatuh. Iya. Jadi tiap pagi membutuhkan pertolongan yang baru dari Tuhan. Pertolongan yang kemarin ya untuk kemarin lah. Tapi pertolongan yang untuk hari ini. Maka tiap-tiap hari kita harus menengadah kepada Tuhan, mengharapkan pertolongannya tiap-tiap pagi dalam hidup kita. Saya bertelepon dengan seorang jemaat dan dia berkata, kalau tiap pagi saya bisa buang air besar itu karena jawaban doa katanya. Rupanya itu yang menjadi permasalahan baginya di masa tuanya. Iya, tidak keluar-keluar berhari-hari. Dan ini tentu sangat menyesakkan dan menimbulkan sakit. Iya, jadi tiap hari dia bergumul. Dan Tuhan memberikan kalau tiap pagi dia bisa lancar, itu adalah karena pertolongan Tuhan. Iya. Mungkin yang masih kuat ini tidak merasa perlu kali pertolongan Tuhan ya, sebelum nanti sesuatu terjadi. Tapi haruskah sesuatu terjadi supaya kita melihat kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan, dan pertolongan Tuhan tiap-tiap hari. Mungkin dari segi fisik saudara tidak memerlukan berdoa tiap hari barangkali, tapi untuk hal yang lain. Untuk hikmat dalam menghadapi hidup. Bagaimana tidak berputus asa dengan orang yang berputus asa. Bagaimana tidak harus nyemplung ke dalam dosa orang-orang di sekitar kita yang harus hidup ataupun memilih hidup demikian. Tidakkah kita memerlukan hikmat? Tidakkah kita memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk berani tampil berbeda? Iya. Tidakkah kita yang percaya memerlukan kekuatan rohani yang terus-menerus, dan itu hanya bisa kita dapat dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan dalam membaca firman saja, tapi dengan menyatakan kepada Tuhan kelemahan kita, karena kita lemah. Ya,
Apakah dalam setiap hari saudara tidak tergelincir oleh godaan, oleh pencobaan, ya, oleh hal-hal pikiran-pikiran yang ditanamkan ke dalam pikiran ini sehingga tidak memikirkan yang benar, yang baik dan mulia, tapi justru malah memikirkan hal yang merusak diri sendiri, yang sebenarnya kadang adalah fakta, kadang adalah hanyalah bayangan saja. Selalu baru tiap pagi Tuhan menanti-nanti untuk memberkati, untuk memberi pertolongan tiap-tiap pagi. Bagi saya ini sangat menghibur ya, karena tiap pagi saya butuh. Saya bukan hanya butuh tiap pagi, tengah malam pun saya butuh, karena sebagai orang yang sakit, orang tua yang sudah lanjut umur dengan tubuh yang semakin rusak, ke kamar mandi itu pasti ada malam hari. Ya, dan kalau oyong-oyong kamar mandi kita, ya sambil tidur, sambil berjalan setengah tidur, itu kan berbahaya ya kan. Jatuh, makanya banyak orang tua jatuh di kamar mandi. Iya, karena apa? Iya, karena itu tadi. Jadi bagi saya yang ujur lah, saya bilang saya butuh bukan hanya pagi hari, saya butuh tengah malam juga. Bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya supaya semua akan berjalan dengan baik. Karena saya bayangkan kalau saya jatuh, siapa yang mendengar? Teriak-teriak pun dari bawah ke lantai 2 nggak ada yang dengar itu. Iya, pasti di situ entah sampai kapan orang turun. Ya sampai pagi hari lah, karena pagi hari adik-adik pasti turun ya, mereka akan datang gitu. Ya, jadi kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Hanya orang kuat yang tak butuh pertolongan Tuhan. Jadi kalau saudara malah lari dari Tuhan, tidak datang sama Tuhan, itu artinya saudara bilang, aku kuat, aku bisa hidup tanpa Engkau. Iya, tapi Yeremia yang sudah merasakan pahitnya kehidupan pada masa itu, dia tahu, ya, dia memerlukan Tuhan terus-menerus, dan dia melihat tiap hari kok ada ya kemurahan Tuhan, tiap hari kok ada pertolongan Tuhan, tiap hari kok ada ya kasih Tuhan yang baru itu. Yang berikutnya, yang ketiga, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. God is my portion. Tuhan adalah bagianku. Di sini kita melihat Yeremia membedakan antara Tuhan dengan pemberian Tuhan. Dia tidak mengatakan pemberian Tuhan itu adalah bagianku. Banyak orang pemberian Tuhan itu rasa orang itu bagiannya. Harta adalah bagiannya gitu ya. Rumah adalah bagiannya, pekerjaan adalah bagiannya. Semua yang diberikan itu rasanya my portionnya. Tapi bagi Yeremia bukan itu semua. Walaupun memang benar dia sudah dikeluarkan dari sumur, ya, walaupun benar dia ditolong, ya, dalam seluruh pergumulan, baik ketika di dalam Yerusalem sendiri di tanah Yehuda, dan juga ketika sudah diseret oleh rakyat ke bagian daerah yang lain. Tapi ini tidak lekang. God is my portion. Tuhanlah bagianku. Memperoleh Tuhan adalah harta terbesar bagi dia. Memperoleh Tuhan ya lebih dari, seperti kata pemazmur, memperoleh emas dan semua berlian yang ada. God is my portion. Karena Tuhan adalah bagianku. Kata Yeremia, dia berharap kepada Tuhan karena di dalam Tuhan yang adalah pencipta, Tuhan yang adalah sumber segala yang baik. Kepadanya dia berharap.
Dan dia berkata kepada jiwanya, ini sih mirip dengan Daud ya. Hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana dalam aku? Dia berbicara kepada jiwanya, dan Yeremia juga berbicara kepada jiwanya. Artinya mengkhotbahi dirinya, meyakinkan dia akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan memang adalah bagiannya. Dia tidak kehilangan Tuhan karena kehilangan tanah di Anatot yang harus dia tinggalkan dan dia pindah ke tempat yang lain. Ya, dia tidak merasa, ya, dia tidak lagi memiliki apa-apa karena secara lahiriah dia tidak memiliki bangsa lagi, tidak memiliki kota suci, tidak memiliki rumah Allah, tidak memiliki, semuanya tidak dimiliki. Tapi dia bilang, God is my portion. Tuhan bagianku. Iya. Sehingga ya, imannya bahwa Tuhan adalah bagiannya memberikan new hope, harapan baru. Sekalipun Anatot, bahkan Yerusalem, bahkan Bait Allah, bahkan semuanya sudah hancur. Bahkan Bait Allah sudah emas-emasnya dikuliti oleh bangsa yang kepadanya, ya, bangsa pilihan Allah itu diserahkan. Tapi Yeremia tidak melihat itu semua. Itu boleh hilang. Tapi ada satu yang tak boleh hilang. Ada satu yang tak boleh lekang, yaitu Tuhan. Tuhan bagianku. Yang hilang itu Tuhan bisa akan berikan lagi. Ada harapan-harapan baru. Ada kemungkinan-kemungkinan baru. Iya, dan kita melihat Yeremia menantikan Tuhan dengan diam. Jadi adanya waktu kita memiliki waktu diam di hadapan Tuhan. Menantikan Tuhan. Tapi kita bukan seorang pertapa. Kita bukan bertapa, kita akhirnya enggak melakukan apa-apa. Tapi artinya bahwa tidak kita recoki gitu ya. Kita tidak rusakkan apa yang direncanakan oleh Tuhan dengan cara-cara kita. Jadi menantikan pertolongan Tuhan. Ya, pada waktu Tuhan. Dan pada ayat 25 tadi adalah baik bagi jiwa, adalah baik bagi yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, saya tadi mendengar kesaksian Pia ya, bagaimana dia mencari wajah Tuhan dalam pekerjaannya. Ya, hari ini kita diingatkan kembali, porsi yang terbesar bukanlah segala yang diberikan oleh Tuhan, tapi porsi yang terbesar adalah Tuhan. Beroleh Tuhan, beroleh segala-galanya. Beroleh dunia, hanya beroleh sedikit. Dan dunia ya bisa diambil kapanpun. Diberikan kesehatan, setelah tua tidak ada kesehatan lagi. Bukan harus karena dosa, tapi karena tubuh memang makin merosot. Ya, sampai kepada hari Allah mengambil nafas. Diberikan keluarga, tidak selama-lamanya, bukan orang berkeluarga di bumi. Itulah sebabnya ada kematian. Diberikan anak-anak yang dititipkan, ya kan? Apa selamanya anak itu milik kita? Ada waktunya ada anak yang diambil oleh Tuhan dari tengah-tengah, ya, umat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian-pemberian yang lain itu adalah pemberian-pemberian sementara. Bersyukur ketika masih ada. Itulah sebabnya suami istri jangan bertengkar terus, karena menikmati hidup keluarga itu hanya sekian tahun. Iya. Jadi jangan selalu dibuat masalah menjadi lebih besar. Saya rasa sebagai warga gereja juga begitu. Ya, tak usah dipermasalahkan kali hal yang tidak prinsipil. Karena habis kerja kita di situ,
kita tidak bisa lagi mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Ya, selagi masih ada, ya kan? Kita bersaudara masih ada, ya jaga hubungan ini baik, bukan saling eksploitasi dan memanipulasi, bukan. Tapi bagaimana hubungan-hubungan ini sehat dan memuliakan Tuhan, menikmati ada saudara di dalam Tuhan, ya, bukan untuk cekura, bukan, tapi saudara di dalam Tuhan untuk saling menopang sehingga kita tidak merasa sendirian di tengah segala pergumulan yang seperti gunung besarnya ketika kita berada di dalam dunia. Bersyukur itu semua masih dikaruniakan. Bagaimana kalau kita tak memiliki teman, tak memiliki saudara, tak memiliki ya kumpulan orang percaya, tak memiliki apapun, ya. Itulah sebabnya tubuh orang menjadi kering dan menjadi semakin cepat mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, God is my portion. Yang lain itu additional, tambahan. Jadi berharga God is my portion ini. Sehingga di tengah keadaan yang sangat sulit, cukup bagi Yeremia punya Tuhan dan kepada Tuhan pengharapannya, dan dia berharap akan suatu keadaan baru di masa yang akan datang. Dan dia tidak berdosa loh oleh karena banyaknya penderitaan ini. Oleh karena kegagalan pelayanan sekian puluh tahun itu, tidak ada orang bertobat, tidak membuat hatinya menjadi sudahlah Tuhan, memang aku gak cocok dipakai gitu ya kan. Ya, kita melihat bahwa Yeremia, God is my portion. Bagi saya ini dalam, God is my portion, bukan yang lain itu. God, iya, dialah bagian kita. Sampai kapan? Oh, sampai selama-lamanya. Di tengah penderitaan, kelaparan, kesulitan, penyakit, tua, terbatas, mata kurang terang, otak gak selancar dulu lagi, God is my portion. Ya, Tuhan bagianku, Tuhan bagian ibu-ibu ketika sulit gitu mendidik anak ini. Dulu belum lahir, ya belum ada, berdoa supaya ada. Setelah ada, jangan mengeluh, bersyukur. Memang banyak, ya setiap anak dalam perkembangan usianya membawa beban tersendiri. Ketika dia bayi, ya lalap pula kita membersihkan popoknya kan begitu ya. Setelah tambah besar dia bisa lari kamar mandi, tapi belum bisa dibersihkannya, kocar kacir juga semua. Setelah tambah besar dia menunjukkan, aku sudah mulai dewasa, ya kan gitu ya. Jadi dia mau menunjukkan bahwa dia punya pendapat. Iya seperti itu. Enggak apa-apa, mari kita sejajar. Kalau dulu dia anak, sekarang jadi orang dewasa, kita jadi sejajar, teman, sahabat. Ya seperti itu ya. Saya pikir mungkin gereja juga gitu. Saya nggak boleh memandang orang yang saya layani dulu, anak rohani saya, lalap anak, barangkali gitu ya. Sekarang dia sudah apa? Sudah dewasa, sudah berpendapat, sudah menjadi teman sekerja. Ya mungkin kadang-kadang dia merasa sejajar sudah dengan pendeta pun nggak apa-apa juga. Iya, saya rasa kesulitan banyak orang tua dengan anak-anaknya di rumah seperti itu loh. Ketika itu anak tambah dewasa dia kan gak mendengar lagi. Lalu anak, jangan lagi lihat dia anak. Dia saudara, dia kade-kade gitu, pemilih. Jadi kalau kita dengan pemilih kan bicara, ya kan bicara seperti bicara dengan orang dewasa kan gitu ya kan. Kalau nanti kita lihat dia lalap anak, sakit hati kita. Aku kok yang besarkan, salah lagi. Tuhan dulu membesarkan dia lewat kita. Sekarang sudah bagian tugas itu selesai. Dia sudah dewasa, dia sudah berpendapat, dia sudah bisa bergantung kepada Tuhan untuk hidupnya. Ya jadi gak apa-apa, kita bersaudara ya, bersaudara. Dulu anak, sekarang saudara. Dulu anak rohani, sekarang teman sekerja, it's okay. Iya kan? Nggak bisa, anakku itu si anu itu dulu. Ya itu dulu. Sekarang mereka sudah besar, mereka sudah bisa menjadi pemimpin nasional pun.
Iya, kenapa dia tetap diperlakukan seperti anak? Inilah bagian menyakitkan dalam pertumbuhan anak menjadi dewasa. Jadi kalau sekarang kan, waduh, kayak mana ini dia mau begini. Ya, nanti setelah dewasa gitu lagi. Kita nggak akan ditanya. Kenapa? Karena kalau sudah nggak bisa lagi ya barulah ditanya. Kalau masih bisa kan mereka udah dewasa. Kita harus hormati juga itu gitu. Ya di sini nggak ada lansia ya. Kalau ada lansia ini orang muda pula semua ini ya. Iya, jadi kalau ada lansia, hai lansia yang di rumah, ya seperti itu ya. Anak itu sudah besar, sekarang dia saudara. Ya, dia family, dia rekan kerja. Kalau menikah dia kan udah family, dia keluarganya kan udah lain. Iya kan? Udah lain. Iya, kalau dalam pelayanan ini udah rekan kerja gitulah. Ya, baiklah. Jadi God is my portion. Porsi ini nggak bisa diambil oleh siapapun. Kalau yang lain tadi yang dikaruniakan bisa diambil. Tapi Tuhan tidak akan pernah bisa diambil. Karena itu Yeremia meletakkan seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan dia menantikan Tuhan di tengah segala kesukaran. Baik kesukaran yang dia alami, baik kesukaran bangsa itu. Bagian yang keempat ini yang terakhir. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Wah, apa yang bisa kita lihat di sini ya? Adalah baik bagi seorang pria. Kok pria? Kan gitu ya. Iya, karena di tengah-tengah orang Israel dan Yehuda, pria adalah tiang. Iya, tiang rumah tangga, tiang bait Allah. Pria adalah pemimpin di tengah seluruh masyarakat yang ada. Iya, maka dikatakan tadi di sini adalah baik kalau pria yang masih muda tadi ini kan, kalau saya nggak salah, pada masa mudanya memikul kuk itu memikul beban. Iya, jadi pria nggak boleh bermalas-malas. Sebenarnya bukan pria saja ya, wanita juga nggak boleh bermalas-malas. Tapi mungkin karena wanita selalu melakukan tugasnya dari kecil udah dilatih kerja, jadi ini diarahkan kepada pria. Iya, apakah karena pria selama ini tidak memikul tanggung jawabnya? Iya, jadi sekalipun berada di pembuangan, tapi pria harus memikul dia harus belajar menghadapi tanggung jawab dari sejak kapan? Bahkan dari sejak masa mudanya, bukan setelah tua. Tapi dari masa muda sampai nanti tua dan lanjut umurnya, memikul yang ada. Karena apa? Karena mereka tadi di pembuangan. Lebih beban berat lagi di pembuangan. Karena di sana tidak mereka punya tanah sendiri, mereka tidak punya tempat sendiri, tidak ada usaha-usaha nenek moyang diwariskan kepada mereka, bisa mereka teruskan. Lebih besar lagi yang harus mereka kerjakan. Dan Tuhan bilang dari masa muda, perlunya seperti ini, dialami tanggung jawab seperti ini. Karena di tengah kesukaran itunya, orang mulai melihat, ya, dia membutuhkan Tuhan. Kalau dulu masih di negerinya, mereka merasa, wah, ini tanah yang sudah dibagi-bagikan dulu, kan begitu ya. Ini tanah yang sudah diterima ketika Joshua ya dengan bangsa itu masuk dan mereka mendapat kebun zaitun dari nenek moyang mereka, yang sana dapat kebun ara. Iya, jadi merasa bahwa semua baik. Jadi nggak perlu orang muda punya tanggung jawab, punya kerja keras seperti itu.
Tapi ketika di pembuangan semua yang ada dulu tidak ada lagi, maka mereka harus memikul kuk itu. Saya di sini mengartikan kuk ini adalah tanggung jawab atau suatu usaha gitu ya yang dikerjakan. Iya, ini kuk memang karena mereka dibuang. Penderitaan, kesukaran hidup, bagaimana mencari makan di tengah tanah pembuangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, orang muda harus belajar menerima bagian tanggung jawab ini, kuk ini. Walaupun ini bukan kuk yang dipasangkan Tuhan, karena ini bukan karena Tuhan, maka ya seperti itu. Tapi karena ketidaktaatan, maka seperti itu. Tapi tetap tidak bisa lari juga bahwa adalah baik mereka memikul kuk itu. Ya, jadi adalah baik anak-anak kita ini kita taruhkan kepada dia tanggung jawab dari sejak masa muda. Tapi tentu kita sesuaikan dengan usianya. Supaya mereka belajar dunia kerja adalah kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Allah sendiri bekerja. Dan Allah sendiri memberikan 6 hari untuk bekerja bagi umatnya. Ya, dan pada hari ke-7 itu berhenti. Jadi anak-anak selain belajar, jangan hanya anak kita tahu hanya belajar. Nah, setelah dia besar dia hanya tahu belajar, dia tidak tahu mengurus dirinya sendiri. Iya, dan mereka kita harus siapkan karena mereka tidak akan selama-lamanya bersama kita. Kita harus siapkan mereka menjadi pria mandiri di masa depan. Ya, makanya harus belajar semua tanggung jawab. Pengurusan hal-hal pribadi, pengurusan hal-hal yang sehubungan dengan masyarakat, sehubungan dengan sekolah, ya, sehubungan dengan berbagai tanggung jawab kita implan, masukkan sedikit demi sedikit. Supaya ketika waktunya tiba, ketika kita pun harus keluar dari dunia ini, atau ketika kita sudah menjadi tua dan mereka menjadi besar, mereka tidak terus mama, bapak merengek-rengek terus sehingga sudah pun bertambah dewasa bergantung terus kepada orang tua. Ini orang tua yang tidak memberikan kuk kepada anak-anaknya. Iya, walaupun nangis kamu lihat dia harus melakukan tugasnya, nggak apa-apa, sambil nangis bantu dia. Tapi dia belajar harus bekerja. Iya, memang agak aneh orang barat ya. Kalau orang barat ngelap jendela pun anaknya digaji loh. Tapi bukan soal gajinya itu, supaya melatih anak itu kerja. Iya, karena kebanyakan anak mereka kan lingkungannya adalah dunia pendidikan saja. Buku-buku saja, dan kalau hari ini tentu komputer gitu ya. Jadi harus juga ada tanggung jawab terhadap hal-hal lain. Ya, sehingga jangan nanti ada anak mengurus dirinya pun gak bisa ya. Mencuci bajunya pun gak bisa, ngorek kupingnya pun gak bisa. Ya kan? Makan pun kalau gak dimasakkan gak bisa. Padahal usianya nanti sudah tambah besar. SMA itu kan sudah orang tuanya dosanya berarti tidak memberikan tanggung jawab. Iya, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Artinya ia bergumul di hadapan Tuhan sendiri. Tidak harus selalu nak tak tolong, nak tak tolong. Sangat tidak mandiri. Ya, kalau Tuhan membebankannya, biarlah ia duduk sendirian. Bahkan pada ayat 29, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Artinya sampai kepada pertobatan yang sejati. Karena merebahkan diri dalam debu, mengakui kegagalan, mengakui ketidakmampuan, mengakui keberdosaan, mengakui bahwa lemah. Iya, kalau dia sudah sampai merebahkan diri di tanah, artinya sudah dia melihat dia bukan siapa-siapa,
Firman Tuhan ini bilang mungkin disitulah ada harapan. Ya, jadi ini menjadi satu pergumulan kalau kita memberi hidup anak kita enak kali, kapan dia sampai berjerembab ke tanah dan ada harapan. Jangan-jangan kita membuat dia tidak bisa memiliki harapan karena lebih dari apa yang perlu pun kita sediakan semuanya. Ya, saya tidak tahu pada zaman pandemi ini, tapi saya ingat sebelum pandemi dulu di Orchard Road di Singapura itu, Pak siapa namanya, Stephen Tong itu, waktu anaknya itu masih kecil, sekarang sih udah dewasa ya. Iya, dari rumah udah janjian beli apa gitu. Ketika di sana berubah pikirannya. Ketika kita nggak mau karena banyak orang hentak-hentakannya kakinya. Iya, jadi Bapak ini mengingatkan apa janji dari rumah tadi gitu ya kan. Iya, tapi dia berkeras. Sampai loud gitu, kuat gitu. Iya, jadi kalau begitu gak pilihan. Kalau kamu gak mau apa yang kita janjikan ya kita pulang saja. Ayo pulang dengan Dedi gitu kira-kira. Gak mau pulang. Ya, Dedi ambil mobil ya. Kalau kamu nggak mau pulang, kamu pulang sendiri gitu kan. Sepertinya kok kayak keras gitu. Tapi itu yang dia lakukan. Iya, dan dia berputar, ya nggak kan mungkin ditinggalkannya. Dia udah berputar melihat lagi gitu. Ya, dan ketika dia mutar sekali lagi, anak itu masih di situ, tapi nggak nangis lagi. Udah kebingungan kayak mana pulang kan gitu ya kan. Iya, waktu diajak sekali lagi, maka naiklah dia. Tapi dia sudah mendapat sebuah pelajaran. Gak semua di dunia ini yang dia mau harus dia dapat. Iya, dan dia di situ belajar. Disiplin memang sesuatu yang menyakitkan bagi siapapun. Ketika kita harus menyangkal diri, ya itu sangat menyakitkan. Karena menyangkal diri kan artinya bukan yang aku mau. Apalagi di dalam Tuhan, yang Tuhan mau saja. Ya kan itu berat. Iya, tapi harus demikian. Karena dengan demikian ada harapan. Kalau enggak sampai demikian, tidak ada harapan. Karena apa? Karena kalau belum sampai rebah dalam abu, itu berarti masih kuat, masih sangar. Masih akan menggunakan kekuatannya sendiri. Tapi kalau sampai sudah muka itu rebah ke abu itu adalah tanda ya bendera putih menyerah, tak berdaya. Sehingga harapan bisa ada. Ya. Sehingga harapan sungguh sangat ada. Kadang saya memikirkan mengapa Musa itu harus 40 tahun di Midian. Kalau dia tidak di Midian, dia tetap di tanah Mesir, didikan Mesir, ahli waris Firaun. Itu kan suatu kebanggaan dengan segala kemampuan, dengan segala pendidikan, keahlian, ya, dan segala status anak putri Firaun itu kan bagaimana ini bisa dipakai Tuhan kayak gini? Iya. 40 tahun pertama pelajaran melihat diri. 40 tahun kedua ya melihat diri yang asli. Karena di situ baru sudah dia lihat siapa dia dan akhirnya di hadapan Tuhan dia sudah lihat apa artinya semua yang dia miliki. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 40 tahun itu bisa dikatakan itulah waktu untuk membentuk dia menjadi nol. Dan setelah nol, barulah Tuhan mulai bisa pakai. Iya, orang yang banyak angkanya di depan, nolnya di belakang tak bisa dipakai. Tapi orang yang nol semua di depan, berapapun di belakang kan nolnya tetap di depan, itu tetap orang yang tak berdaya. Dan di dalam orang yang tak berdaya itulah kuasa Allah menjadi nyata. Iya. Jadi
Apa yang bisa kita lihat dari poin yang keempat ini tadi? Memikulku, ya, ketika Tuhan membebankan bergumul, belajar bergumul sendiri. Ya, walaupun kadang kita share dengan orang, tapi mulailah dengan bergumul sendiri. Kalau harus rebah pun, karena suatu saat tidak akan ada orang yang bisa menolong. Kita harus belajar rebah sampai ke tanah. Karena akan ada waktunya kamu mengharapkan siapapun diizinkan untuk tidak menolong. Inilah waktu untuk boleh penuh menatap kepada Allah yang hebat, yang besar, sumber daripada segala-galanya. Iya, inilah penghiburan di tengah segala penderitaan. Karena kalau teruskan lagi ke belakang pun ini semua masih tentang derita lagi. Ini seperti suatu oase ya di tengah penderitaan itu. Sehingga ini bisa menjadi berkat bagi siapapun juga. Jikalau ada di antara kita menderita, mari kita melihat kembali kasih Tuhan yang bukan saja memberikan anaknya, tetapi kasih Tuhan yang terus menerus tidak stop dengan berbagai cara. Dia berbicara, dia berkata-kata, dia mengulurkan tangan kepada kita supaya kita bisa di tengah penderitaan itu, walaupun belum pindah langsung. Mereka kembali ke tanah Yehuda 70 tahun kemudian baru kembali. Tapi di tengah tanah di mana penderitaan itu ada, ya, mereka tidak lagi sendirian. Mereka menjalaninya dengan Tuhan. Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Mereka menyerukan nama Tuhan lagi. Mereka berpengharapan lagi kepada Tuhan. Dan ingat kata selalu baru. Tiap pagi nanti saudara bangun, Tuhan mau memberikan berkat dan pertolongan yang baru lagi pagi ini. Jadi kenapa kita putus asa kalau tiap paginya Tuhan mau memberikan, ya? Tiap pagi dia memberikan berkat yang baru. Bukan yang lama-lama. Kita kadang-kadang kan dikasih orang baju monjanya yang lama ya. Tapi itu pun kita berterima kasih juga gitu. Iya, tapi ini baru tiap pagi baru. Iya. Nantikanlah Tuhan tiap pagi ya. Jangan tidur terus. Bangun, jangan tarik selimut terus. Kenapa kamu mau ditolong Tuhan? Kamu tak punya waktu untuk Tuhan, coba. Sebetapa tidak adilnya kita ini. Kita mau ditolong Tuhan, tapi Tuhan mau memanggil nama kita, kita masih berselimut. Tuhan mau berbicara kepada kita, kita tidak menyendengkan telinga. Betapa sangat tidak adil. Iya. Dan Tuhan tadi adalah bagianku. Bukan tambahan itu yang utama ya, itu bonus saja. Kalau dikasih, puji Tuhan. Ya, kalaupun nggak dikasih, kita tetap bisa hidup tanpa apartemen, tanpa emas, tanpa rumah mewah. Iya, ada Tuhan menyertai. Tuhan beri makanan, minuman yang cukup. Tuhan beri apa yang kita pakai cukup. Kita diberikan berkat untuk anak-anak kita yang Tuhan titipkan, ya kita bersyukur, cukuplah itu. Tapi kalau lebih dari itu dikasih, itu bonus. Dan itu pun dengan hikmat Tuhan harus kita berdoa supaya boleh digunakan dengan benar. Iya, dan ada bagian perluasan kerajaan Allah. Dan yang ketiga tadi adalah tentang tanggung jawab, tentang disiplin mulai dari sejak masa muda. Jadi kalau ada tadi di sini yang masih muda-muda ini diberi tanggung jawab yang besar gitu ya, diajari jangan mengeluh, bersyukur. Karena kalau dari sejak muda kamu sudah diajari ya, mengayunkan tanganmu
diajari berpengharapan kepada Tuhan, gagal. Sampai terjerembab, sampai rebah, sampai menyadari, tak ada yang bisa kulakukan dengan benar. Ya, disitulah kepada Tuhan kamu menyerah. Dan Tuhan akan melatih tanganmu ketika engkau menjadi orang dewasa. Engkau tidak akan menjadi peminta-minta. Engkau tidak akan menjadi cakap orang, menjadi batu sandungan. Tapi engkau akan diberkati supaya boleh menjadi berkat lagi bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, Yeremia nabi peratap itu telah meletakkan seluruh pandangannya, imannya, pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan sekalipun dalam pelbagai masa, dia tetap bertahan sampai masa tuanya, untuk hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Dan sekalipun Israel layak untuk dihukum, layak menderita karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tapi masih ada syafaat, masih ada harapan supaya keadaan baru akan muncul karena tabiat Tuhan, eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan sebagaimana adanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi terus-menerus, yang tak pernah berhenti kasih setianya, dan tidak selamanya murka, tidak selamanya mengucilkan. Bahkan ketika Tuhan harus menghukum, Dia menghukum bukan dengan bersenang-senang. Oleh karena hal itu harus dilakukan, Ia mendatangkan susah dengan tujuan, dan Dia tidak kehilangan kasih-Nya ketika Dia mendatangkan kesusahan, karena Dia mau supaya orang-orang dididik, orang-orang dibentuk menjadi orang yang tidak sia-sia, tapi menjadi orang yang berguna. Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada mereka melalui penderitaan untuk kembali, dan Engkau menjanjikan harapan yang baru, pemulihan yang akan Tuhan buatkan, karena mereka akan nanti dikeluarkan dari pembuangan, ya Tuhan. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara kepada tiap kami menurut kebutuhan kami, supaya mata kami juga tidak terus-menerus kepada masalah-masalah dan masalah, tapi mata kami boleh tertuju kepada Tuhan dengan tabiat-Nya. Dan dari situ kami beroleh harapan baru, baik akan pengampunan, baik akan pemulihan, baik akan keadaan baik, baik akan keadaan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada orang muda ini. Kalau mereka harus dikenakan ada beban yang ditimpakan kepada mereka, supaya itu akan membentuk mereka, supaya mereka akan berdiri sebagai laki-laki, mereka akan berdiri tegak, mereka akan berseru kepada nama Tuhan, dan mereka akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa supaya semua kami rebah ke dalam debu untuk mengakui bahwa kami orang yang tidak berdaya, bahwa kami memang hanyalah orang berdosa. Hanya pengampunan-Mu yang menyelamatkan kami, hanya pengampunan-Mu yang memberikan kami kehidupan yang baru. Bahkan hanya Engkau yang memberikan harapan baru Tuhan, karena sesungguhnya harapan untuk kami sudah hilang, karena upah dosa itu adalah maut. Tapi oleh anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus ada harapan baru, bukan saja untuk hidup yang kekal, tapi juga untuk di dunia ini bertahan di tengah segala keadaan sampai Tuhan datang kedua kali. Berbicaralah kepada tiap-tiap kami, ya Tuhan, hiburkanlah kami,
dan berikanlah kami keyakinan bahwa Engkaulah Allah yang menyertai, dan Engkaulah Allah yang akan terus-menerus tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi secara baru akan memberkati kami. Jemaat, arahkanlah matamu kepada Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan menyertai sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.